Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya di Kumis Rimba Channel. Nah, pada perjumpaan virtual kali ini saya pagi-pagi jalan-jalan ke Telomoyo teman-teman. Jadi tepat jam 2 pagi tadi itu dari Klaten ini sampai di Telomoyo tepat setengah 4 teman-teman. Jadi kalau pagi-pagi itu jalannya agak sepi, jadinya itu kurang lebih 1,5 jam teman-teman. Jadi ini di jalan raya utamanya, jalan raya Telomoyo. Dan nanti ke arah sini nih tinggal masuk ke tiket masuk teman-teman. Nah teman-teman, ini pas pagi-pagi ternyata di Telomoyo itu tepat setengah 4 pagi itu kabutnya udah turun. Jadi kabutnya itu udah turun. Saya itu kesini itu udah sering, tapi ya kadang dapat spesial, kadang ya ada kabutnya sih. Nah pada kesempatan pagi hari ini saya mengajak teman saya ngajak Mas Rian teman-teman. Nah nanti itu perkiraan ini mau naik jam 5-an teman-teman. Soalnya kalau dilihat kalau jam segini kabut, nanti kita beli tiket ya persiapan jam 5 kurang. Nanti jam 5 pas atau jam 5 lebih dikit banget kita mulai naik. Kalau naiknya pakai motor dari tiket retribusi itu kurang lebih ya 20 menit santai teman-teman. Kalau jam segini itu banyak jeep wisata teman-teman. Tadi itu motornya diparkir di sana. Nah kalau jeep wisatanya di Telomoyo itu rata-rata pakainya tas teman-teman. Jadi pakainya tas kebo kayak gini. Tarifnya berapa ya? Nanti tak tanyakan teman-teman. Dulu itu pernah kesini tapi saya lupa tarifnya. Mungkin udah ada update lagi. Tarifnya itu mungkin ada kenaikan harga. Nah teman-teman, biasanya itu kalau yang pada ke Telomoyo pagi-pagi itu pada ngeres di warung-warung yang ada di Telomoyo. Nantinya naik itu pas subuh-subuh. Nah ini sambil nunggu waktu yang tepat teman-teman. Ini kita rest dulu di warung sambil menghangatkan badan. Nanti kurang lebih jam 5-an itu kita bakal naik ke puncaknya Telomoyo naik motor. Jadi akses ke Gunung Telomoyo itu bisa naik motor sama pendakian teman-teman. Jadi akses untuk pendakian itu juga ada, dan naik motor sampai atas itu juga ada. Cuma nanti bedanya itu di spot puncaknya. Setelah nyantai sambil nunggu waktu yang tepat, tadi itu nyantai di warung sambil cari teh hangat teman-teman. Nah ini mau pembelian tiket dulu, nantinya lanjut ke parkiran motor teman-teman. Nah teman-teman, ini kita beli tiket dulu. Untuk tiketnya satu orang itu 15.000 teman-teman. Nah untuk tiketnya satu orang 15.000. Ini karena sudah mulai kelihatan cahayanya, ini kita mau mulai naik teman-teman. Jadi naik pakai motor. Motor saya ada di sana teman-teman. Oke teman-teman, ini jadi kita persiapan naik karena udah cahayanya itu udah mulai terang. Kita naik via Dalangan. Jadi tadi kita udah beli tiket, ini nanti tinggal masuk saja. Bismillahirrahmanirrahim. Kita naik pelan-pelan teman-teman. Jadi naiknya ini tepat jam 5 pagi teman-teman. Ini ditempuh ya kurang lebih nanti 20 menit kalau nyantai teman-teman. Wah depan ini nggak pakai jaket tapi pakai mantel. Oh ya dingin sih. Oh itu yang rental motor tadi teman-teman. Jadi di bawah itu ada rental motor. Untuk harganya itu saya kurang tahu. Kalau dulu itu sewaktu saya rental trail itu 70.000. Semoga saja nanti sampai atas itu nggak zong teman-teman.
Soalnya yang dicari-cari di Telomoyo itu spot negeri di atas awan. Kalau jalannya itu udah bagus. Dulu itu masih ya model aspal lama, berlubang-lubang. Saya itu kesini itu sama anak istri saya itu ya 6 bulan yang lalu kurang lebih. Jadi yang dulu itu dari Klaten itu bawa armada sampai sini sewa trail itu, boncengan bertiga sampai atas. Jadi yang dulu itu udah ada di unggahan di YouTube saya. Kalau jam segini itu udah pada but-butan naik ya, pada berburu sunset, takut kepancal sunrise. Mohon maaf teman-teman. Sekarang itu kalau ke Telomoyo enak. Yang pertama jalannya itu udah diaspal sampai atas. Terus buat teman-teman yang liburan ke Telomoyo bawa mobil, itu bisa dilanjut naik jeep sampai atas atau sewa motor. Dulu itu pas jalanan rusak, kalau naik kayak gini susah teman-teman. Dulu itu jalan kayak aspal lama, berantakan banget pokoknya jalannya. Ini perkiraan nanti sampai atas sih dapat spot view yang bagus sih. Kalau untuk tiket masuknya tadi masih sama seperti dulu teman-teman. Itu 15.000 satu orang. Awas bahaya tanah longsor. Harus ekstra hati-hati juga teman-teman. Soalnya kalau pas musim hujan, kalau pas menaiki di Telomoyo kayak gini juga harus tolah-tolah. Nah kalau di sini ada sumber mata air teman-teman. Ini masih naik. Ya kurang lebih ya 20 menit kalau nyantai. Tapi ini saya coba jalan cepat, kecepatan 30. Nah ini teman-teman yang saya maksud air terjunnya. Air terjun Watu Tlatarnya namanya teman-teman. Jadi ke Gunung Telomoyo itu teman-teman itu bisa hiking, trekking, dan juga bisa menaiki ke puncak Telomoyo yang puncak tower itu bisa menggunakan sepeda motor atau sewa motor dan naik jeep teman-teman. Saya itu planning kesini tadi dadakan, jadi malam-malam itu karena saya libur, saya cari teman itu banyak yang nggak bisa, terus ada teman yang bisa. Akhirnya gas berangkat jam 2 dari Klaten. Jam 2 dari Klaten tadi, padahal jalan santai ya kurang lebih kecepatan 65-70 lah. 1,5 jam itu sudah sampai di kawasan di daerah Grabak. Dari tadi nggak nyalip-nyalip orang ya. Soalnya tadi saya lihat banyak yang naik itu pagi-pagi banget. Tapi karena saya itu sering kesini, jadinya kalau terlalu pagi itu juga di atas itu dinginnya minta ampun teman-teman. Juga di atas itu warungnya terbatas.
pas kebetulan itu padang bulan. Tapi subuh-subuh tadi jam 4-an lah itu kabutnya turun. Ini sepertinya dapat yang istimewa. Ada bonusnya turun. Ini kalau kayak di jalur pendakian itu kayak gini pada senang yang lewat. Ini menit ke-6. Menit ke-6 sudah sampai di turunan, nanti balas nanjak lagi nih. Soalnya tanjakannya lumayan juga teman-teman. Ya panjang sih, soalnya itu muterin gunung ini. Kalau udah ada tanda ini, pondasi tepi yang kotak-kotak ini udah mendekati spot-spot pemandangan di atas teman-teman. Jalanannya udah enak. Ini buat jalan lumayan. Nanti itu dari sini ada ketemu jalan tembusnya yang via Sepakung kalau nggak salah. Nanti dari jalan yang tambal-tambalan. Nah ini teman-teman. Ini beda jalur kalau turun ke sini. Jadi kalau yang dari atas itu pastikan ingat-ingat supaya nggak salah jalur. Oh, ada posnya ya ini. Pos 4 tulisannya. Gak di aspal itu enak ya. Jadi kalau di aspal halus kayak gini lebih meminimalisir ya, kalau sewaktu-waktu motor itu nggak kuat naik, mendingan lah pokoknya mulai dari sini itu naiknya lumayan. Cuma ya perlu hati-hati juga, soalnya nanti kalau pas barengan jeep-jeep turun itu jalannya sempit. Yang PCX-nya tadi ini udah nggak ada jejaknya, itu kemungkinan digas kencang. Soalnya kalau plat-plat luar, kalau kesini nggak dapat spot view yang bagus itu ya tanggung sih.
jarinya itu beku, sarung tangannya nggak dipakai karena handle itu semakin dingin. Tapi ini nggak begitu dingin kayak pas kemarau panjang kemarin teman-teman. Sampai atas itu mulai semakin cerah. Atasnya kelihatan belum ya? Sebenarnya kalau tanjakan kayak gini di Telemoyo, kalau udah di jalan aspal itu gigi 2, kalau pas ekstrim tanjakannya gigi 1 itu aman teman-teman. Kalau metik ya selama pada foto ternyata di situ spot sunrise-nya juga ada. Itu spot pertama sih teman-teman dari yang tadi. Gunung Merbabu itu juga kelihatan jelas. Tuh depan itu Gunung Merbabu teman-teman. Pol api ini. Lumayan lah, jauh-jauh dari Klaten itu ya dapat spot view kayak gini. Tapi ada yang lebih istimewa lagi teman-teman. Jadi kalau pas bener-bener bersih itu lautan awannya itu kelihatan banget. Pas padang bulan ini soalnya. Ini udah mendekati sampai atas ya. Awannya ada dikit. Kita coba naik dulu lah. Naik dulu aja. Oh ternyata ini spot view. Ada tulisannya parkir 2000. Ini naik masih ada banyak teman-teman. Oh sekarang itu cuma di tepi itu kenakan parkir ya. Wah aneh ini. Padahal udah bayar tiket masuk 15.000 loh. Masa kalau di sini kena tiket kardus lagi? Tahu saya yang di atas nanti ya kena lagi. Kayaknya yang sini itu udah pol teman-teman. Tapi biar teman-teman nggak penasaran, ini saya coba pol. Oh itu cewek-cewek itu plat kaki itu. Itu bawa Vario 160 katanya juga kuat teman-teman. Soalnya kemarin di postingan ada yang bilang bahwa Matic 160 nggak kuat. Itu tergantung jokinya sih. Kalau jokinya nggak andal ya sama aja. Linggil Park, tapi masih tutup itu teman-teman. Itu juga spot jembatan kaca itu. Kaca apa bukannya? Tapi kayak kafe-kafe itu. Oh, ini mendingan sih. Menurut saya itu agak sepi. Kalau pas Natal kemarin tuh padat banget.
Padahal kemarin tuh saya spill teman saya yang naik di sini. Pokoknya itu ramainya ya minta ampun. Ini bagusnya tak sampai atas dulu, nanti baru turun pelan-pelan. Pas kabut ya. Kalau sunrise-nya sih dari arah sana. Ini orang bakar-bakar atau kabut sih? Kabut ini. Oh, kabutnya kenceng ya. Loh, ternyata sekarang itu ada jembatannya di atas. Oh, ternyata ada tiket masuknya lagi 10.000 teman-teman. Wah, masing-masing spot itu bayar ya. Kita cek sampai atas dulu lah. Kok semakin banyak. Nah, ini di puncaknya itu malah kabutnya tebel. Wah, kalau di sini itu udah ketutupan ini teman-teman. Padahal terakhir dulu ke sini tuh ini nggak nutup setinggi ini. Kayaknya ini emang di set dibuat tinggi ya gini sih. Waduh, kok sekarang semua tiket semua ini teman-teman. Kita cek turun. Nah, ini sampai atas ini balik turun lagi teman-teman, karena spot view-nya itu juga rame. Sekarang itu di masing-masing kawasan itu bayar, meskipun di bawah itu tadi udah bayar. Ada yang 2.000, ada yang 10.000, 15 tadi juga ada sepertinya. Kabutnya itu semakin tebel ya. Ekspektasi versus realita ini. Tebel banget ini. Ini jarak pandang berapa ini? 4 meter paling teman-teman. Nah, yang di atas ini sama aja foto background tembok putih ini. Ini paling ditunggu di bawah tadi ya dapat aja. Nah, ini juga ada spotnya di sini. Kantin kayak jalannya sendiri ya. Udah, kita berhenti dulu. Kita menikmati pemandangan yang indah dulu. Kena kabut lagi teman-teman. Jadi ke Telemoya beberapa kali itu dapat spot view yang istimewa itu paling bisa dihitung jari sih. Lebih banyak dapat kabutnya. Padahal tadi pas naik itu nggak setebel ini kabutnya. Balik turun aja lah.
kabutnya itu tebal. Ini jarak pandangnya itu cuma 4 meter. Gimana Mas Rian pemandangannya? Top. Udah kayak background putih tembok ini. Ini kalau di rumah tadi tidurnya ini teman-teman. Nah teman-teman, setelah kabut tadi ini turun bentar. Soalnya tadi cari tempat yang nggak begitu dingin, kita turun bentar. Nah ini pemandangannya ini udah mulai kebuka sih. Ini nanti kita mau coba naik lagi teman-teman. Naik lagi teman-teman. Setelah kabutnya itu agak menipis, ini kita balik naik lagi. Jadi ya kalau tadi di atas terus itu dinginnya itu kerasa. Kita coba naik lagi, semoga mendingan lah. Pokoknya diulang terus. Soalnya teman saya itu belum dapat spot yang bagus, itu belum marem, pengennya diantar naik lagi. Mungkin yang dimaksud itu teman saya tadi spot lautan awan, padahal ini kabutnya itu saya prediksi ini awet. Tuh, masih belum kelihatan juga kalau di sisi sana. Sepertinya ya kita menikmati kabut di sini. Sepertinya sama aja sih, mending turun tadi. Turun aja ya. Terbalik ke atas aja. Soalnya itu spot sunrise-nya itu ada di atas teman-teman. Nah teman-teman, tak ulang naik itu ternyata tetap aja kabut. Jadi kabutnya itu ya sama kayak tadi sih teman-teman. Jadi di Telomoyo itu bejo-bejonan sih teman-teman. Jadi kalau teman-teman ke Telomoyo itu pastikan ya jangan ekspektasi tinggi-tinggi. Jadi kalau teman-teman ke Telomoyo itu sewaktu dapat kabut yang tebal itu nggak kecewa berat sih. Kalau saya tadi dari rumah itu udah memperhitungkan paling nggak nanti itu dapat spot view yang cerah itu cuma bentar. Dan ternyata itu benar, spot view bentar tapi banyak kabutnya kayak gini sih. Baik teman-teman, cukup sekian perjumpaan virtual kali ini di episode Kumis Rimba jalan-jalan di Gunung Telomoyo teman-teman. Apabila saya ada salah kata, saya mohon maaf. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Semoga kalian tetap sehat selalu dan lancar rezeki. Terima kasih.